mendengarkan kita ini, Bang. Wah, ini lagi perjalanan kemana nih? Enggak, lagi parkiran di Pak di. Lagi keluar sebentar, ada keperluan, Prof. Di parkiran aja. Ya deh, siap, Prof. Sebagai pendengar yang baik. Selamat siang. Ya, 1 menit lagi kita mulai ya. Dr. Pandu sudah bergabung juga, saya lihat. Iya. Apa kabar? Sorry. Nah, apa kabar? Baik. Untung Prof. Imki tadi telepon. Pikiran saya itu jam 4. Saya seakan-akan di Bali sekarang. Jamnya salah. Itu sering bingung, Bang. WIB, Wita. Kita mulai, Prof ya. Dr. Pandu mohon izin untuk memulai. Saya akan kita start dengan video teaser. Selamat sore, sahabat-sahabat sekalian. Seperti kita ketahui, 1 minggu terakhir ini ada beberapa isu hangat ya, terkait vaksin COVID-19 maupun clinical trial yang terkait dengan obat-obat COVID yang kita tahu ada isu mengenai fixed drug combination dan lain sebagainya. Dan kita sore ini memiliki pembicara-pembicara istimewa. Yang pertama adalah Dr. Pandu Riono. Kita semua kenal. Saya kira 1-2 minggu terakhir ini tiada hari tanpa Pandu Riono, ya. Baik di media cetak maupun elektronik maupun di media sosial yang kita tahu heboh terkait dengan clinical trial yang diadakan di FK UNER. Dan saya kira beliau akan memberikan suatu lecture yang spesial untuk kita semua, agar kita semua paling tidak memahami bagaimana sih sebetulnya suatu uji klinis yang baik dan bisa dipercaya hasilnya. Dan beliau adalah orang yang tepat lah untuk berbicara masalah itu. Dan pembicara kedua kita tahu ada Dr. Bob yang akan diperkenalkan oleh Prof. Imki sebagai moderator hari ini. Dan bisa ditampilkan mengenai moderator kita memiliki moderator istimewa juga, Profesor Dr. Imki Pangkahila. Ya, beliau adalah guru besar di FK Udayana, di Departemen Andrologi dan Seksologi. Karya ilmiahnya luar biasa banyak, ya. Dan beliau juga memperoleh berbagai penghargaan, masuk rekor dunia muri, sebagai cetus pertama program pasca sarjana anti-aging medicine. Beliau juga memperoleh
Leadership Award dari American Academy of Anti-Aging Medicine sebagai pendiri program pascasarjana anti-aging medicine yang pertama di dunia, bukan di Indonesia saja. Ya. Dan beliau juga memperoleh piagam Satya Lancana Karya Satya dari Presiden, memperoleh anugerah Udayana untuk integritas dalam mengembangkan program pascasarjana anti-aging medicine. Saya sangat berterima kasih Prof. Wimpi berkenan untuk menjadi pemandu acara di sore hari ini. Silakan Prof. Wimpi. Ya, terima kasih Dr. Bambang, teman-teman sekalian, para guru besar, dan teman-teman yang sempat mengikuti acara ini dari seluruh Indonesia. Saya merasa sangat terhormat diberi kesempatan menjadi moderator pada acara yang penting ini, menampilkan dua pembicara yang levelnya nggak tanggung-tanggung ini. Jadi tadi sudah diperkenalkan, yang pertama Dr. Pandu Riono, MPH, ya, PhD. Ya. Beliau staf di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya di Universitas Indonesia. Pengalaman beliau sangat banyak sekali. Jadi kalau bisa dibaca di situ. Ya. Jadi tadi Dr. Bambang menyebut tiada hari tanpa Pandu Riono, memang benar. Gitu. Jadi oleh karena itu kehadiran beliau saat ini sangat kita tunggu apa yang akan disampaikan, oleh karena akhir-akhir ini banyak sekali berita di media, termasuk media sosial, yang memberitakan soal clinical trial, uji klinis gitu ya. Padahal sebelumnya kata itu nggak pernah terdengar. Gitu. Sehingga banyak sekali masyarakat yang bingung juga apa sih uji klinis ini. Ya. Bahkan ketika masyarakat disuguhi harus pakai placebo, makin bingung lagi kok pakai placebo gitu ya. Nanti saya yakin Dr. Pandu Riono akan menyampaikan ini dengan lengkap, dengan baik. Lalu pembicara kedua, Dr. Bob Wahyudin, spesialis anak konsultan. Nanti Dr. Bob juga akan menyampaikan pandangannya dan pengalamannya yang terkait dengan isu terkini saat ini ya dalam kaitan dengan COVID-19 ya. Jadi acara kita sore ini saya persilakan yang pertama Dr. Pandu Riono mungkin ya menyampaikan mungkin sekitar 45 menit begitu ya. Sampai 1 jam, ya, kemudian kita lanjutkan dengan Dr. Bob, dan setelah itu kita masih punya waktu untuk diskusi ya. Saya yakin akan banyak teman-teman sejawat akan menyampaikan pertanyaan atau pandangannya terkait topik kita pada sore hari ini. Saya persilakan Dr. Pandu Riono. Oke, terima kasih. Saya manggilnya Mas Wimpi aja lah. Ya, oke Mas. Jadi lebih enak gitu. Suara saya mudah-mudahan sudah terdengar ya kan. Jadi terima kasih kepada Mas Bambang Budiono yang sudah mengundang gitu kan untuk berbicara dalam pertemuan yang sangat penting nih. Ini biasanya pertemuannya itu sifatnya COVID ya kan, terus epidemiologi. Tapi baru kali ini saya diundang untuk bicara tentang clinical trial, ya kan, clinical trial. Jauh lebih spesifik, karena beberapa minggu ini, walaupun saya itu membicarakan tentang clinical trial, tapi lawan bicara saya itu bukan orang yang memahami clinical trial, tapi yang sponsori clinical trial. Jadi diskusinya nggak seimbang gitu kan. Nggak tahu kenapa kok yang harus menjadi peneliti itu nggak tampil. Seharusnya peneliti yang betul-betul melakukan penelitian itu harus tampil dan mengkomunikasikan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diteliti. Nah, itu biasa gitu kan. Kalau dulu kita sebagai mahasiswa harus mempertanggungjawabkan setiap presentasi ilmiah atau kita sebagai ilmuwan untuk mempertanggungjawabkan atau mengkomunikasikan hasil yang kita lakukan, itu sebenarnya cara-cara biasa di dalam dunia ilmiah. Berdebat itu biasa gitu. Jadi bukan
bukan mempermalukan atau bahkan perdebatan kritikal itu malah menjadi suatu kegiatan yang makin memperbaiki karena banyak hal-hal yang sifatnya perbaikan itu karena adanya kritikan. Jadi ini yang menurut saya bukan pujian. Jadi kan semakin keras kritikannya semakin bagus itu apa hasilnya. Seperti saya juga dulu kalau disuruh melakukan kritik dalam waktu sekolah di UCLA itu ada seminar proposal, biasanya yang saya kritik tuh paper guru saya, promotor saya. Jadi kalau saya bisa mengkritik artikel publikasinya dan walaupun terjadi sedikit ini, tapi dia senang sekali karena dia bisa belajar bahwa ada yang melihat kelemahan-kelemahan. Oke, sekarang kita kembali nih tentang clinical trial. Clinical trial itu menjadi isu penting. Kenapa kok harus ada clinical trial? Ya kan banyak penelitian, misalnya kita mau menjawab, apakah betul minyak kayu putih atau sejenisnya yang terbuat dari minyak kayu putih itu bisa memberikan efek untuk terhadap corona misalnya? Apakah bisa menyembuhkan? Nah, kata-kata apakah bisa menyembuhkan? Kata-kata itu harus dijawab melalui penelitian, tidak bisa dengan testimoni. Maka itu harus dilakukan clinical trial. Dan clinical trial itu karena harus bisa dipercaya, itu ada pedomannya. Pedomannya yang disebut good clinical trial practice sebenarnya. Jadi suatu standar yang baku yang memang untuk bagaimana mendesainnya dan bagaimana menganalisisnya supaya kredibel. Nah, kredibel itu sangat penting, akurat, sahih. Pertanyaannya kemarin kan tentang isu obat yang obat A, B, C atau sebut aja obat ABC untuk pengobatan COVID itu pertanyaannya seberapa jauh hasil penelitiannya akurat. Akurat itu artinya sahih. Sahih itu bisa kita percaya. Jadi tidak bias. Bisa saja hasilnya bias. Karena kita sudah punya prejudice. Saya ingin obat ini bermanfaat. Nah itu sudah melekat dalam penelitian akan berusaha membuktikan atau berusaha hasilnya memang terbukti gitu. Nah kalau udah begitu susah itu. Jadi penelitian itu harus bisa dimonitoring, diaudit bahkan ya kan. Dan ini menjadi kegiatan yang paling penting adalah setiap subjek penelitiannya harus dihargai, ya kan, sebagai manusia. Kerahasiaannya, respeknya, apakah dia terlindungi dan sebagainya, apakah dia diberikan informasi yang seakurat mungkin, kemungkinan efek samping, walaupun namanya obat ABC, itu tetap obat. Obat itu apa? Kimia. Jadi bahan keras katanya Bu Penny itu. Jadi bisa memberikan efek lain yang kita harapkan. Bukan berarti obat itu akan memberikan efek yang menguntungkan, bahkan bisa mematikan. Seperti reaksi alergi itu mematikan. Nah ini jadi harus ada etika. Etika itu menjadi pedoman kita bahwa tidak bisa alasan ini emergency atau alasan di mana subjek penelitian kita misalnya tawanan perang atau pengguna narkoba gitu kan, jadi kita boleh melakukan apapun terhadap dia, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan dia sebagai manusia. Nah seringkali kan kita melihat subjek penelitiannya itu di bawah kita gitu, bisa kita kuasai. Kita nggak boleh seperti itu, ya kan. Misalnya dia mahasiswa, karena kita staf pengajar bahwa mahasiswa dianggap lebih rendah, dan itu juga tidak bisa gitu kan. Jadi banyak dulu penelitian-penelitian yang menggunakan kayak di zaman Jepang tuh Romosa, pekerja budak lah, pekerja yang dikontrak gitu kan. Dan ini yang tidak bisa. Jadi harus ada desainnya, bagaimana merekamnya. Jadi perlu perlindungan sehingga data atau penelitian kita betul-betul kredibel, bisa dipercaya. Nah, kenapa kita harus melakukan penelitian? Itu sering kali ditanya, ya kan, banyak. Oh, saya sudah melakukan penelitian. Nah, seperti kemarin waktu melihat pertanyaan tentang efek eleptikus terhadap corona, gitu kan. Bagaimana melakukan penelitian? Ya, orang yang pakai itu dalam beberapa hari kemudian akan sembuh, gitu. Ya, kenapa sembuh? Ya, orang itu siapa?
iya sudah terkonfirmasi positif dan tanpa gejala. Jadi beberapa subjek itu yang sudah terkonfirmasi dikalungin minyak apa tuh suatu kalung yang sudah mengandung Elocapticus itu minyak kayu putih itu akan sembuh nanti. Tanpa kalung itu pun juga bisa sembuh kan? Tapi nggak dibandingkan itu. Apakah yang pakai kalung dengan yang tidak pakai kalung itu angka kesembuhannya sama. Nah, idenya di situ harus bisa membandingkan. Ya kan? Jadi seringkali orang tidak mengambilnya kesimpulan sebelum dan sesudah. Belum sesudah itu tidak seberapa kuat. Atau gini. Jadi bagaimana ngukurnya? Oh, dia merasa lebih baik gitu. Nah, misalnya gini. Ada orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Dia nggak mau minum obat lagi. Sekarang menggunakan, dulu ada air yang sangat ajaib ya, air apa tuh waktu itu yang ini untuk pengobatannya. Sehingga ternyata 10 orang itu baik gitu, terkontrol gula darahnya. Dan sebagian besar, 990-nya itu tetap terkena diabetes dan ada komplikasinya. Nah, sehingga yang 10 orang itu yang betul-betul diwawancara. Kita lihat tuh, tukang obat itu seperti itu. Jadi banyak penelitian-penelitian yang dokter sering mengatakan, oh pasien saya, nih testimoni dari pasien saya yang merasakan sembuh. Betul sih, tapi yang tidak sembuh nggak bicara. Nah itu banyak, jauh lebih banyak, tapi tidak bisa bicara. Jadi ini suatu contoh di mana bisa timbul kesalahan gitu. Jadi sehingga masyarakat menangkap oh air tersebut ya bisa mengobati diabetes mellitus. Termasuk obat gitu kan, obat air jahe, jamu, banyak sekali itu. Ya kan jamu untuk penyembuhan COVID. Bahkan waktu itu otoritas Kementerian Kesehatan yang ngasih jamu kepada orang yang menderita COVID dan ternyata dia sembuh gitu. Jadi berkat jamu itu. Kita nggak bandingkan yang minum jamu yang tidak sembuh nggak ngomong atau nggak dikasih kesempatan ngomong. Nah ini yang kita sebut sebagai bisa saja yang 1% yang itu karena by chance ya memang sembuh, tapi bukan karena obat, karena sebagian besar ternyata tidak sembuh. Nah ini yang seringkali disembunyikan. Jadi jangan percaya dengan testimoni. Ya kita harus melihatnya datanya secara utuh. Dan ini seringkali masyarakat dibohongi dan para dokter juga sengaja membohongi. Ya kan? Jadi kita harus punya data. Nah, data. Tidak lagi testimoni. Ya kan? Nah, dulu juga gitu. Oh, ini obat tadinya mengalami gangguan di sarafnya, susunan saraf pusat. Kemudian dilakukan penyuntikan obat sehingga gangguan sarafnya hilang. Nah, gitu kan. Jadi padahal mungkin saja jauh lebih banyak yang tidak sembuh. Nah, tapi itu tidak dikasih kesempatan bicara. Nah, itulah produk apa tuh komersialisasi cara-cara berdagang tuh seperti itu. Selalu dianggap yang baik itu yang akan dipamerkan, sedangkan yang tidak baik disembunyikan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Mengatasi itu adalah dengan clinical trial. Clinical trial itu bagaimana? Kita harus menghasilkan data yang baik yang bisa apakah menjawab pertanyaan apakah memang obat itu memang bermanfaat. Apakah vaksin itu memberikan efek ini? Ya kita memang percaya sama Tuhan, ya kan. Tapi kalau kita mau bikin orang percaya, kita harus punya data, ya kan. Jadi kita harus bring our data. Datanya seperti apa? Nah, sekarang lagi dievaluasi nih data yang dihasilkan teman-teman dari tim peneliti UNER tuh sedang dievaluasi oleh Badan POM. Ya, nah, kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Tentu mereka punya cara-cara. Datanya, apakah datanya dikumpulkan dengan baik? Ya, apakah datanya ada yang hilang? Apakah karena penderitanya, apakah diukur dengan akurat? Nah, itu kita lihat nanti. Ya, jadi penelitian itu ada kemungkinan tidak akurat. Kalau tidak akurat itu bias namanya. Ya, bias, ada bias. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menjelaskan. Kenapa? Slide-nya belum tersiar, Dr. Pandu. Maaf. Belum tersiar dari tadi? Tadi sempat tersiar ya? Terus kemudian hilang. Tadi tersiar kemudian hilang, Dok. Nah. Oh gitu. Kenapa ya? Sebentar. Asal jangan dihack aja nih, Dok. Enggak. Kelihatan sekarang?
Oke, kelihatan, Dok. Oke. Mohon maaf, kalau ada apa-apa interupsi aja, jangan takut, gitu kan. Jadi kadang-kadang ya ini teknologi bisa ada malware gitu kan, ada kode trojan. Mungkin komputer saya sudah ini ada trojannya, sehingga setiap apa yang saya sampaikan ada yang ikut gitu. Oke ya, jadi dan pendapat ahli pun juga jangan bisa dipercaya. Jadi kalau kita melihat gitu kan ada expert opinion gitu. Misalnya saya gitu kan mengatakan bahwa obat itu bermanfaat atau tapi karena saya dipandang ahli. Tapi mana datanya? Nggak ada saya datanya, cuma pendapat pribadi aja. Nah, kalau saya mengungkapkan saya mempresentasikan data, nah itu bisa. Nah, bagaimana riset itu juga? Data riset itu juga kadarnya berlapis-lapis nih. Kalau cross-sectional study kayak survei gitu ya, masih banyak kemungkinan biasnya. Misalnya kita tanya, apakah seminggu terakhir ini menggunakan masker? Karena itu adalah suatu normatif yang sekarang dianjurkan, dia akan menjawab, ya seminggu terakhir saya pakai masker, gitu kan. Dan sekarang maskernya mana? Oh ya tadi tertinggal, gitu. Tapi kan kita harus responnya kita harus catat bahwa dia memakai masker. Nah respon itu belum tentu benar. Apalagi itu ada normatif respon bias. Dia hanya menjawab apa yang pengetahuannya bukan prakteknya. Ya kan? Jadi juga kita bisa melihat longitudinal study, tapi nggak ada pembandingnya. Ya oh ini cohort study, tapi diikutin, tapi nggak ada pembandingnya, ya masih belum cukup akurat, ya. Jadi masih ada kemungkinan bias. Dia makin ke atas, biasnya akan makin kecil. Kita berusaha meminimalkan bias. Dengan meminimalkan bias, kita meningkatkan akurasi. Yang paling baik adalah yang kita bisa mengatakan hubungan sebab akibat adalah randomized control trial. Ya, jadi ada pembandingnya. Dan kenapa ada randomized nanti saya terangkan ya kan. Jadi tingkat hierarki akurasinya juga bisa bervariasi. Jadi terbaik kalau untuk menguji obat, menguji vaksin itu harus randomized control trial. Kalau kita perhatikan juga ini sudah dipraktekkan di bidang ilmu ekonomi. Jadi ada ekonom dari Harvard sama dari MIT, dari MIT yang tahun ini pasangan suami istri yang memenangkan hadiah Nobel. Kenapa dia memenangkan hadiah Nobel? Karena dia melakukan randomized clinical trial field di lapangan ya, jadi di public health juga gitu, untuk menguji hipotesis-hipotesis yang terkait dengan ekonomi. Ya, misalnya apakah bantuan tunai langsung, jadi bantuan tunai langsung itu semacam insentif pada orang miskin itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Nah itu salah satu uji cobanya di Indonesia. Apakah pendidikan waktu itu sekolah SD Impres akan mengangkat sebagian orang jadi mengentas kemiskinan? Itu ada randomize yang kita membandingkan ada dua kelompok ya dengan tambahan-tambahan intervensi yang ditambahkan dari SD Impres itu ternyata bisa meningkatkan penduduk yang pendidikan melalui SD Impres sekalipun sudah bisa mengangkat derajat itu. Dari mana buktinya? Nah, randomized control trial. Ada pembandingnya. Oke. Nah, ini jadi obat juga panjang sebenarnya, ya kan? Panjang sekali dari basic research, penemuan obat, tahap preclinical, terus ada fase 1, ya kan? Ada fase 1 diuji sebentar beberapa orang saja, fase 2 dan fase 3 nih. Sekarang fase 3 nih. Fase 3 itu yang dilakukan misalnya yang uji pada randomized clinical trial itu fase 3. Di mana kita menguji pada kelompok yang jauh lebih besar dibandingkan fase 1, fase 2. Jadi clinical trial itu ada 3 fase. Ya kan kita mengatakan, oh kita melakukan clinical trial yang mana fase 1, fase 2, fase 3. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan apakah obat itu bermanfaat, apakah obat itu cukup aman, nah ini di fase 3. Nah, fase 2 biasa mencari dosisnya, fase 3 itu dicoba apakah memang ada manfaatnya. Nah, setelah itu harus direview oleh FDA kalau di Amerika, kalau di Indonesia itu Badan POM. Nah, Badan POM. Kalau sudah direview, baru di-approve. Di-approve dia akan masuk ke fase 4.
Nah, fase 4 itu apa? Tetap harus dimonitoring, ada risetnya. Jadi walaupun sudah disetujui, sudah di-approve, bukan berarti begitu saja, harus tetap tercatat bagaimana termonitor. Karena banyak yang kemudian sudah disetujui di fase 4, ditarik lagi. Ya, misalnya contohnya vaksin dingin. Vaksin dingin itu diuji coba di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Bali, ya kan, Jakarta, beberapa kota-kota besar lainnya, Bandung, itu juga di Filipina, karena multi center study beberapa negara yang banyak mengalami dengue, itu ternyata memberikan efek, gitu kan, efek. Jadi yang mendapat vaksin, angka kejadian dengue-nya lebih rendah. Kemudian begitu diterapkan di populasi, ada efek samping kematian, langsung di stop, ya kan? Dan kematian itu waktu itu sempat tidak tercatat sehingga karena tekanan dari industri farmasi terhadap Kementerian Kesehatan di suatu negara, sekarang Kementerian Kesehatannya karena menerima sesuatu dari industri farmasi dituntut sama masyarakat karena mereka tidak melakukan surveillance atau marketing surveillance, sebenarnya post approval research monitoring yang ketat dan harus dilaporkan. Jadi ini juga masih tanggung jawab otoritas kesehatan. Oke. Nah, memang banyak sekali problemnya, ya kan? Problem kalau kita panjangkan itu menjadi macam-macam obat, jenis compoundnya, jenisnya, ya kan? Nanti penemuan obat di laboratorium, ya kan? Tantangannya gimana, ya kan? Dan kita masuk masa klinik, sebelum masuk klinik pada binatang atau pada sel, ya kan? Itu butuh 3-6 tahun sebenarnya kadang-kadang. Ini secara rata-rata. Nah, kita kan cuman dalam kompetisi pandemi ini hitungannya dalam harian mungkin, ya kan, udah dalam waktu sebulan sudah bisa ditemukan ternyata di dalam sel dikasih zat tertentu pada mati itu virusnya. Wah, ini bermanfaat, kita langsung ke fase 3. Nah, itu jadi langsung ke fase 3. Kenapa? Jadi ke fase 3 itu waktu itu penelitiannya dibutuhkan waktu itu sekitar hampir 1.000, ya, hampir 1.000 sampel. Memang kita butuh sampel volunteer di sini. Karena volunteer, kita harus melihatnya. Dan itu pun juga dari fase 1 sampai fase 3 itu butuh perjalanan yang 6-7 tahun. Ya. Jadi tidak ada bypass nih. Jadi ada bypass dari penelitian itu langsung ke sini. Karena apa? Justifikasinya karena menggunakan obat-obat yang sudah di-approve untuk penyakit lain. Seperti hidrokloroquine untuk penyakit malaria, ya kan? Kemudian ada kita alihkan gitu. Ini mungkin bermanfaat juga untuk antivirus gitu kan. Dicoba gitu kan. Ternyata di beberapa negara sudah terbukti dari satu penelitian di Inggris namanya apa? Itu hidrokloroquine tidak ada manfaatnya. Dan FDA di Amerika sudah mencabut penggunaan hidrokloroquine sebagai pengobatan COVID. Nah, jadi waktu itu diizinkan by emergency authorization oleh FDA dan termasuk di Indonesia disetujui untuk digunakan untuk riset sebenarnya. Jadi bukan untuk praktis gitu. Nah, ini yang orang suka sangka. Jadi bisa dicabut lagi. Sehingga kita bisa melihatlah. Jadi yang sama, ya kan, kalau post marketing surveillance tadi bisa panjang, bisa 5-10 tahun suatu obat seperti obat dulu thalidomid yang untuk ibu yang hamil untuk mengatasi mualnya juga akhirnya terjadi banyak bayi yang cacat, akhirnya dicabut gitu. Tapi sekarang thalidomid dipakai untuk pengobatan lain, kalau nggak salah satu pengobatan jenis cancer. Jadi memang udah biasa beberapa obat itu di-repurpose untuk pengobatan-pengobatan lain. Oke, ya. Jadi fasenya seperti ini sama. Saya hanya mau menekankan bahwa tidak boleh sebenarnya lompatan-lompatan masuk ke fase-fase yang dari ini langsung jam karena banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Yang terjadi pada fase 1, fase 2, kemudian bisa langsung fase 3. Kan tidak normal. Jadi ini ke penelitian di Indonesia itu seringkali anomali. Termasuk kita penelitian untuk vaksin, karena kita bukan vaksin vaksin itu dikembangkan di suatu perusahaan Sinovac, fase 1, fase 2-nya di sana, dan kemudian kita
karena negeri kita sekarang lagi mengalami pandemi, ya kan, lagi gencarnya banyak orang yang terinfeksi. Wah, ini kalau untuk uji coba obat bagus, ya betul itu boleh gitu. Jadi kayak Filipina juga gitu. Filipina menjual atau menjajakan negaranya, siapa yang mau uji fase 3 di Indonesia. Saya juga udah bilang, Indonesia udahlah untuk supaya cepat kita bikin fase 3 semua vaksin-vaksin di dunia diuji coba di Indonesia, ya kan? Karena keuntungannya kalau itu terbukti, itu kita tidak perlu lagi khawatir memberikan penelitian ulang lagi di Indonesia, karena sudah dilakukan penelitian di Indonesia. Oke, ya kan? Jadi fase-fase ini, fase 2 ini untuk mencari bukti, ya kan, menilai keamanan nih. Jadi kan fase 3 kita membandingkan dengan terapi lain atau placebo. Ya, jadi yang vaksin itu dari 600.000 berapa itu separuhnya akan mendapat vaksin yang sebenarnya vaksinnya placebo. Juga obat yang tim UNER ini ada 4 kelompok masalah, ya kan, 1 kelompok menggunakan obat standar gitu, obat standar. Standarnya apa? Nah, kita lihat nanti bagaimana standarnya supaya membandingkan gitu. Jadi emang semuanya sembuh. Nah, yang menjadi komunikasi kan dari semua sampel subjek penelitian UNER sembuh. Nah, sembuh semua. Jadi yang dapat obat standar sama obat kombinasi ABC ternyata sembuh semua. Kalau gitu buat apa obat itu diberikan kalau akhirnya atau semua sembuh? Nah, jadi kenapa? Karena dikomunikasikan bukan penelitinya. Kalau penelitinya akan mengkomunikasi dengan cara yang beda. Oke, ya. Nah ini sama, ya kan. Jadi suksesnya kalau 30%-an nih, ya kan. Jadi tidak harus berhasil. Kayak vaksin itu sekitar 30% tuh. Apakah kandidat vaksin itu bisa memberikan efikasi, ya kan, efikasi di sini nih fase 3, ya kan. Jadi yang fase 1 dan fase 2 suksesnya rate-nya lebih tinggi. Kalau fase 3 itu antara 1/4 sampai 30%. Jadi obat yang untuk vaksin tuh kira-kira 30% kemungkinan bisa terbukti efektivitasnya. Tetapi karena di dalam pandemi ini Indonesia ternyata harus down payment dulu, down payment sama Sinovac. Itu perjanjian yang kita tidak ketahui. Jadi kita akan membeli sejumlah vaksin gitu kan. Kalau nanti ternyata tidak efektif ya nggak tahu apakah down payment-nya hilang atau dikembalikan separuhnya. Ya, tapi kalau itu terbukti efektif, kita sudah berjanji membeli sekian juta dosis misalnya. Ya, itu suatu dalam bisnis itu biasa itu seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi sama seperti tadi, ya kan? Kita lihat, ya. Jadi yang ini fase ini pun juga ada fase-fasenya, ya. Jadi yang fase 3 ini yang di sini nih, ya, untuk melihat efikasinya. Oke, nah ternyata kita harus mempunyai evidence, kekuatan bukti. Nah, jadi ada yang hanya case report, ya, ada kumpulan seri, itu yang ternyata dapat obat ini, laporan kasus, kelihatannya baik, tapi tidak ada pembandingnya, ya kan? Atau banyak penelitian-penelitian eksperimental, observasional, ya kan? Membandingkan yang berjalanan ilmiah, kelompok yang merokok, misalnya dengan tidak merokok, dibedakan, gitu kan? Nah itu karena tidak mungkin dilakukan penelitian eksperimental, gitu, melihat efek rokok. Jadi kebanyakan penelitian observasional. Nah, penelitian klinikal itu kebanyakan harus kontrol clinical trial, kan? Jadi harus jelas apa yang diukur, kapan, bagaimana cara analisisnya dan sebagainya, ya kan? Dan protokolnya juga harus betul-betul diikuti. Kalau ada perubahan protokol, katanya protokol untuk uji vaksin, uji obat UNER ini berkali-kali mengalami perubahan protokol, kan? Dan setiap perubahan protokol itu harus direview ulang oleh komite etiknya, ya kan? Jadi IRB-nya oleh mereka yang bertanggung jawab. Jadi reviewer itu harus ada perubahan sedikit saja, itu harus melakukan gitu. Seperti waktu saya melakukan penelitian di Papua, itu saya harus mengambil darah yang tadinya bisa dengan darah dengan ujung jari, ternyata banyak
penduduk Papua yang ujung jarinya kapalan, jadi nggak mungkin. Jadi harus bisa menggunakan mengambil darah dari vena untuk memeriksa status HIV-nya. Dan itu karena ada perubahan protokol cara pengambilan itu, kita harus laporkan dulu ke komite etik, diizinkan tidak. Karena ada sebagian yang sudah menggunakan darah tepi, sebagian menggunakan metode yang beda. Jadi seperti itu penting sekali ya, bukan karena untuk melindungi dan juga untuk harus ada keterbukaan. Nah, keterbukaan itu yang paling penting. Karena kalau ada yang disembunyikan, nah kenapa harus disembunyikan? Bahwa ini kan untuk justifikasi harus dilihat. Oke. Ya. Nah, ini nih. Jadi populasinya itu ada kriterianya. Jadi adalah orang misalnya untuk uji obat ya, orang yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, dalam proposalnya teman-teman dari UNER itu ada 3 kelompok yang harus diteliti. Yang bergejala ringan, bergejala sedang, dan bergejala berat. Jadi multi center study beberapa rumah sakit ditunjuk katanya. Ya kan? Kan yang tahu proposalnya kan dari Badan POM gitu kan. Kalau penelitian ini terregistrasi dalam registrasi di WHO, itu kita bisa melihat protokolnya, seperti kita bisa melihat protokol uji vaksin atau terapi konvalesen untuk penderita COVID yang berat. Jadi memang harus keterbukaan. Bagaimana sih mereka melakukannya itu? Karena di-upload itu semua orang dari akademis yang paham tentunya bisa melihatnya. Ya, nanti ada kriteria eksklusi, umurnya memenuhi syarat nggak, sehat tidak. Misalnya kalau obat itu mungkin belum pernah mendapat obat lain, jadi betul-betul naif, pasien yang masih naif. Ada kriteria eksklusinya, misalnya orang itu tidak mempunyai gejala lain atau penyakit penyerta lain seperti penyakit jantung dan sebagainya. Jadi baru kita ada kelompok yang sudah memenuhi syarat. Nah, syarat ini adalah yang kemudian kita harus bagi 2. Nah, membagi 2 ini kita sebut sebagai randomisasi. Agar di randomisasi apa? Supaya apa? Supaya 2 kelompok ini comparable, ya kan? By chance di kelompok ini comparable. Kalau tidak ada randomisasi, maka peneliti akan memilih kelompok ini yang muda-muda saja, ya kan? Yang sini yang campur nggak apa-apa gitu. Jadi ada selection bias di sana, ya kan? Nah, keluarannya apa? Evaluasinya apa? Katanya evaluasinya perbaikan klinis. Wah, gimana perbaikan klinis? Kalau ada 3 kelompok ringan, sedang, dan berat. Nah, itu penelitiannya sebenarnya kompleks, ya. Sebenarnya kompleks. Tapi kalau lihat tabelnya terlalu sederhana, gitu. Jadi tidak sesuai dengan itu. Apalagi ditenggarai bahwa ternyata di sininya ini ada eksklusinya ini, ada kriterianya kan, tidak boleh, yang tidak bergejala nggak boleh masuk. Ternyata karena ada sampel yang cukup besar dari siswa secapa gitu, misalnya sebagian di sini tuh tidak bergejala masuk gitu, atau dianggap gejalanya ringan. Nah, ini kan orang-orang ini kan sebenarnya tidak perlu obat. Jadi orang yang tidak bergejala dan ini jadi ada protokol yang tidak dipatuhi, dan itu memang dinyatakan sendiri oleh Ibu Penny waktu konferensi pers kemarin gitu kan. Dan itu yang harus dijawab, apakah sudah dikeluarkan belum, karena itu ditemukan di lapangan pada waktu penelitian. Oke. Ya. Nah, ini ada lagi yang di crossover gitu. Tapi ini nggak dilakukan. Jadi yang tadinya dapat obat A diganti dengan obat B. Ini kalau penyakitnya lama. Tapi kan ini kan sembuh, jadi sementara. Jadi pasti dipastikan tidak bisa melakukan crossover, ya kan? Nah, jadi alokasi random itu untuk mengurangi bias. Nah, bias apa? Bias pemilihan subjek, yang mendapat obat apa, yang dapat placebo apa. Misalnya nomor gitu, paling gampang ya dikocok gitu, dikocok kayak arisan gitu, angka acak atau pakai angka acak juga bisa. Dengan demikian akan bukan peneliti yang memenuhi atau memilihnya, tapi suatu angka random yang akan membagi 2 kelompok tadi. Itu yang disebut alokasi random atau randomisasi, ya kan? Jadi gunanya apa? Gunanya untuk menghindari bias. Nah, kemarin juga disebutkan ada prosedur alokasi randomnya yang tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya kemungkinan ada
bias selection. Nah, kalau udah ada bias, hasilnya tidak bisa akurat. Karena akurat itu yang bisa dipercaya. Gitu. Oke. Ya, sama dengan apakah ada blok. Nah, di blok itu misalnya yang tadi yang berat berapa, yang ringan berapa dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita nggak usah lihat ya. Atau dengan permutasi banyak sekali cara-cara random. Kalau kita memilih punya kelompok-kelompok yang memang kompleks desainnya, tidak sederhana. Ya kan? Ada alternatif banyak sekali metode-metode random dan saya sering mengajarkan ini karena ini adalah memang metodologi yang sangat kuantitatif dan ada aplikasinya juga untuk memudahkan peneliti. Oke. Ya, dengan atur stratifikasi. Ya, tadi stratifikasi ada yang ringan, ada yang berat dan sebagainya. Jadi supaya kelompoknya jadi terjamin, tiap kelompok itu ada yang beratnya, ada yang ringannya, ada yang sedangnya saja. Yang dapat obat A itu ada 3 kelompok tadi. Ya, kalau enggak nanti akan yang ringan semua, kelompok yang sini yang berat semua. Jadi tidak fair, tidak comparable. Ya kan? Oke. Banyak sekali tentang random. Nah, kemudian blind. Nah, blind itu apa? Buta, memang membuta atau tersamar. Ya, jadi kenapa? Kalau single blind itu pemeriksaannya nggak tahu, ya kan? Maksudnya orang yang menerima obat tidak tahu apakah dia mendapat misalnya vaksin gitu kan, dapat placebo atau dapat vaksin sesungguhan. Kalau saya tahu ikut sebagai relawan dapat placebo, wah saya kemana-mana akan pakai masker dan diam di rumah aja supaya nggak kena orang placebo. Tapi kalau yang pakai vaksin gitu kan, hasilnya dia akan, wah saya dapat vaksin, dia akan tidak mau pakai masker dan sebagainya. Ya tapi nanti hasilnya berbeda karena ada 2 kelompok ini ternyata karena tahu dia dapat apa bukan karena vaksinnya tapi karena efek dari dia perilakunya berbeda. Nah kalau double blind penelitinya juga nggak tahu. Kalau tahu penelitinya itu dia akan punya sikap yang berbeda. Nah, misalnya kalau kita tahu ini pasien dapat obat X gitu kan, itu akan lebih teliti gitu. Dan yang tidak dapat X, yang dapat obat yang lain kurang teliti. Sehingga hasilnya juga tidak tahu. Nah kalau triple blind itu seperti double blind, tapi yang analisis juga nggak tahu. Karena kalau yang analisis itu apalagi dia dari sponsor gitu ya, dari perusahaan farmasi misalnya dibayar perusahaan farmasi, misalnya saya kan biasa di hire untuk melakukan analisis gitu kan, dan saya tahu nih kalau hasilnya terbalik gitu kan, saya jadi akan melakukan manuver-manuver supaya hasilnya sesuai dengan pesanan. Nah, itu tidak boleh gitu, tidak boleh. Jadi seringkali kelompok X sama kelompok Y gitu. Kita nggak tahu kelompok yang X itu apakah mendapat obat atau placebo ya. Jadi gitu. Jadi penggunaan placebo itu gunanya apa? Nah, gunanya adalah supaya mengontrol efek subjektif tadi. Karena seseorang itu bisa berespon berbeda dan juga faktor random chance. Karena bisa saja orang yang mendapat placebo itu berbeda. Jadi orang yang dapat obat pun bisa sembuh. Tapi kan itu efek daripada kebetulan aja dia sembuh. Seperti tadi ada air yang diklaim bisa mengobati penyakit diabetes mellitus. Ada yang sembuh kan? Nah, yang sembuh itu mungkin random chance bahwa dia sembuh. Ya kan? Nah, besar sampel harus sesuai, ya. Mas Pandu, bisa agak cepat dikit, waktu kita terbatas. Ya. Siap. Ya kan, jadi outcome-nya itu harus betul-betul terukur, bukan penilaian subjektif. Kalau penelitian subjektif, itu hasilnya akan kurang akurat. Misalnya, penelitian yang terukur secara biologis, misalnya kadar virus, misalnya, kan virusnya berkurang berapa persen, nah itu bagus tuh, ya kan? Jadi yang penting harus relevan, penting untuk ini terukur, yang sahih, caranya yang sama, ya objektif, reliable, alat ukurnya sama ya, dan memang sudah standardized dan cukup sensitif. Kalau ada perubahan sedikit pun sudah terdeteksi dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan presisinya sangat tinggi. Jadi kira-kira seperti itu penelitian baru kita bisa mengatakan membandingkan tadi. Jadi bisa saja efek. Jadi biasa penelitian ada primer outcome yang diukur, ada efek sekunder. Kalau nggak salah penelitian yang obat
UNER juga ada primary outcome dan secondary outcome. Nah, saya nggak tahu apa yang mana waktu itu. Karena perubahan-perubahan itu bisa saja dari awal terus berubah kepada berikutnya. Ya, jadi ini penting sekali. Apa yang kita bandingkan? Saya kira saya akhiri kayak gitu dulu, bahwa tidak mudah untuk melakukan clinical trial ya. Ini ya, jadi banyak sekali. Ya, adakah ada perbedaan incidence ya, atau perbedaan misalnya yang mengalami kesembuhan, angka yang sembuh pada yang dapat obat berbeda dengan angka yang dapat obat X dibandingkan obat A. Jadi kita bisa menyatakan bahwa efek obat X itu yang terbaik gitu misalnya. Oke, jadi yang paling penting adalah bias itu kita tekan, karena bias itu berbeda sama random error. Kalau random error itu statistik biasa gitu. Tapi kalau bias kesalahan yang sistematik, karena tadi bias selections dan lainnya itu bisa memengaruhi hasil penelitian kita. Kira-kira gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu banyak. Tapi paling tidak kita akan meminimalkan error, baik error random error, systematic error, dan juga sebenarnya ethical tadi. Jadi ethical tadi yang paling penting kita patuhi. Kalau ethical kita langgar, walaupun kita bagus gitu kan, segalanya itu bisa batal semua penelitian ini. Ya, seandainya penelitian teman-teman yang itu melakukan banyak perubahan protokol kemudian tidak direview setiap perubahan oleh komite etik, itu pelanggaran yang sangat fatal yang tidak mungkin dimaafkan gitu. Jadi mungkin penelitian itu harus diulang lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pandu untuk presentasinya. Mengingatkan kita semua mengenai clinical trial yang sebenarnya seperti apa. Presenter kedua, saya persilakan Dr. Bob Wahyudin menyampaikan presentasinya terkait vaksin ya. Saya persilakan Dr. Bob. Terima kasih Prof. Wimpi, selamat sore. Dr. Pandu, Dr. Bambang, dan para partisipan yang sudah hadir. Saya ditugaskan oleh Dr. Bambang untuk membuat presentasi tentang cure of COVID vaksin. Mudah-mudahan tidak terlalu lama saya presentasi. Kalau yang ada sebentar, share screen-nya gimana lagi ya, Pak? Share screen dibuka dulu ya Nia ya. Iya, share screen-nya bisa di bawah dokter ada logo panah. Terus files ya. Files kemarin lebih gampang. Slide-nya sudah dibuka di desktop ya. Layarnya dibuka dulu ya. Slide-nya. Slide-nya di desktop dulu baru di share screen. Sudah terbuka. Setelah terbuka baru di share screen. Sudah terbuka ya? Belum. Slide-nya dibuka dulu. Slide-nya dibuka dulu, baru share screen yang di. Ya, ini slide-nya sudah terbuka. Sudah terbuka. Buka diklik di share screen di logo yang hijau bawah. Setelah share screen, langsung diklik PowerPoint-nya, Mas. Di bawah itu kan ada share screen yang hijau. Masnya hilang? Mas Bob? Atau begini, sambil menunggu Dr. Bob, kita bisa buka diskusi sementara dengan Dr. Panduriano supaya bisa.
bisa Siap. berbicara. Ya. Silakan Dr. Alim. Untuk masih menunggu ya, terima kasih. Saya mungkin dari segi aspek hukum nih, bagaimana sebenarnya peraturan perundangan tentang penelitian itu ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh beberapa orang ya, yang menyatakan bahwa ini herbal ini bisa bermanfaat, kemudian kemarin siapa si Hadis ya, kemudian beberapa juga yang dari UNER itu, bahwa penelitian kalau menurut pasal satunya adalah harus sesuai dengan sistematik metodologi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Pandu tadi, metodologinya tidak jelas kan. Nah, kalau ternyata penelitian yang tidak sesuai dengan metodologi yang ditetapkan oleh sistem penelitian, maka sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 2002 dan ada sanksinya itu. Ada sanksi pidananya paling pidana denda sampai 50 juta dan penjara 6 bulan. Nah, itu juga itu penting satu kita tingkatkan tentang aspek. Yang kedua, tentang aspek hukum yang lain tentang pembohongan publik. Jadi bisa aja dalam bentuk pembohongan publik bahwa ini hasilnya, ternyata hanya mungkin efek-efek placebo dan pembohongan publik dalam artian bahwa ada usaha untuk menjual itu dan memberikan harapan. Nah, itu juga hal-hal tersebut juga bisa bertentangan dengan hukum. Saya kira itu aja deh, saya sudah keluar screenshot-nya. Silakan. Oke, nanti direspon nih Mas ya. Ya, saya persilakan Dr. Bob. Ya, mohon maaf. Prof. MP, Dr. Pandu, Dr. Maman, dan para partisipan. Mungkin saya ikut-ikut deh, ikut-ikut terkenal seperti Dr. Pandu. Jadi saya ditugaskan bicara mengenai the future of COVID-19 vaksin. Saya tambahin, ada judulnya The Good, The Bad, and The Ugly. Ini judul Western Spaghetti Cowboy. Apa Good, Bad, and The Ugly-nya COVID vaksin ini. Nah, secara garis besar kita sudah tahu kan vaksin itu ada live attenuated vaksin dan inactivated vaksin. Jadi secara garis besar ada dua. Yang live attenuated itu bakterianya atau virusnya cuma dilemahkan. Misalnya vaksin BCG itu salah satu contoh. Kalau inactivated itu udah mati. Nah, bisa mati dan utuh seperti vaksin Sinovac yang sekarang diuji coba di Bandung itu. Bisa juga vaksin Sputnik dipisah-pisah. Nah, seperti nanti rencananya vaksin merah putih yang Eijkman punya, tapi masih dalam bayang-bayang, ya, masih dalam mimpi, baru 20% katanya, 20% desain, ya, ada dalam bentuk toksoid. Kalau yang dibuat protein itu bukan virusnya atau bakterinya, tapi racunnya, ada dalam bentuk konjugat. Kalau polusakarid digabung dengan protein, ada rekombinan. Ini yang sekarang lagi rame-ramenya vaksin rekombinan ini, teknologi makin maju dan lebih gampang dibuat sebenarnya dibanding vaksin yang seperti Sinovac punya. Cuma perlu suhu di bawah suhu 0 ya untuk rantai cold chain-nya. Nah, tipe vaksin itu yang sekarang juga telah dilakukan terhadap vaksin COVID. Secara umum tadi sudah disebut ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah live attenuated, yang kedua inactivated. Nah, ini yang satu ini live attenuated, yang lainnya ini yang mati, yang inactivated. Nah, yang live attenuated belum ada, kalau nggak salah belum ada sih. Nah, yang Sinovac itu ada di sini dia. Yang di Bandung ini, yang whole inactivated virus. Ada juga namanya vaksin rekombinan, di mana protein spike-nya aja yang diambil. Yang ini. Ada juga materi genetiknya dimasukin ke bakteri, terus disuntikan ke tubuh. Namanya rekombinan bakterial vektor.
Ada juga virus like partikel, dihilangkan semua isinya di dalam, tinggal kerangkanya yang dimasukkan. Nah, ada juga cuma DNA-nya saja dimasukkan. Ada juga virus lain diganti materi genetiknya, diganti materi genetik COVID baru disuntikan, ada juga. Kalau yang ini peptide misalnya tadi yang yang toksoid, ya kira-kira seperti itu. Nah inilah nanti untuk vaksin COVID itu semua sudah hampir lengkap, ini sudah ratusan yang berlomba-lomba untuk membuat vaksin, entah berapa nanti yang berhasil masuk ke vaksin fase 3 ya. Tapi sekarang sudah ada. Nah, kita cerita tentang coronavirus sebentar. Jadi secara umum coronavirus itu kan hidup secara intraseluler, namanya virus. Virus tidak bisa hidup ekstraseluler. Sehingga sebenarnya untuk vaksinasi yang kita salah kaprah itu kita selalu mengukur antibodi. Padahal antibodi itu hanya menangkap virus yang berada di luar tubuh, kebetulan lagi berkelana mau masuk sel, atau habis pecah dari sel mau mencari inang baru, yaitu. Tapi kebanyakan sel itu ada di dalam, kebanyakan virus itu ada dalam sel. Jadi cellular respon itu seharusnya, tapi karena teknologi belum terlalu maju, cellular respon dalam hal ini T-cell respon itu seharusnya lah yang menjadi dasar untuk melihat efektivitas vaksin dalam nanti clinical fase 3 seharusnya ya. Jadi lebih baik, tapi kita biasanya memakai indikator antibodi. Pada antibodi belum tentu ada hubungannya dengan nanti ya, kekebalan. Kira-kira seperti itu. Ini kira-kira ini yang terjadi kalau kita lihat bahwa antibodi yang humoral itu cuma di sini cuma sebelah kanan atas saja, B-cell itu. Yang lain proses adaptive immune response itu melibatkan sel T helper, sel cytotoxic, natural killer cell, dan sebagainya. Itu semua cellular respon. Jadi itu sebenarnya lebih penting. Ini nanti saya sengaja berlama-lama di sini karena untuk menghubungkannya nanti dengan kira-kira vaksin Sinovac itu bagaimana sih? Karena Sinovac yang lagi diuji di Bandung ini. Nah, ini ada penelitian mengenai SARS-CoV-2 T-cell immunity oleh Daniel Atman di ini Scientific Immunology edisi kelima, bahwa ternyata waktu diteliti T-cell immunity-nya pada orang-orang yang telah diberi vaksin, sebenarnya mereka tidak ada respon antibodinya, tidak ada respon sel betanya, tetapi respon spesifik sel T-nya tinggi, dan itu sangat melindungi terhadap penyakit SARS-CoV-2. Sehingga kesimpulan penelitian itu bahwa, tapi ini mengambil pengalaman dari SARS-CoV-1 dan MERS juga, bahwa mengukur imunitas sel T itu lebih reliable dibanding mengukur antibodi. Ini harusnya itulah yang dilakukan dalam fase 3 clinical trial untuk vaksin virus, bukan untuk vaksin bakteri, karena ini coronavirus ini ya termasuk virus intraseluler, ya harusnya itu yang dipakai. Ini juga ada penelitian yang banyak peneliti mengambil sampel darah orang-orang, baik yang ada gejala atau tidak ada gejala, baik yang positif atau tidak positif PCR-nya, tetapi ada kontak dengan SARS-CoV-2, dia lihat bahwa ternyata memang yang sangat berpengaruh adalah T-cell response. Kesimpulan pada saat lagi fase-fase akutnya di sini, yang warna lebih gelap ini, fase-fase akut, yang kelihatan jelas adalah terlihat ekspresi PD1. Ini ekspresi molekul PD1 di permukaan CD8 sel sitotoksik. Kalau ada itu ekspresi PD1 itu menunjukkan bahwa tubuh lagi melindungi diri dari virus.
kalau dia sudah sembuh pada masa convalescence, yang terbentuk bukan sel-sel efektor, tapi yang terbentuk adalah sel-sel memori, CD4, CD8 memori dengan berbagai ekspresinya. Nah, yang menarik adalah bahwa di antara keluarga-keluarga orang yang ternyata positif itu, tapi keluarganya negatif, diambil juga dilihat juga respon T-selnya, ternyata juga ada respon T-sel yang bagus untuk mereka. Jadi ini sangat memperlihatkan peran respon T-sel terhadap keberhasilan vaksinasi. Nah, sekarang belajar dari coronavirus sebelumnya, SARS-CoV-1 dan MERS-CoV. Ini waktu itu mereka berlomba-lomba melakukan, para perusahaan-perusahaan dari Cina, dari Eropa, dari Amerika berlomba-lomba bikin vaksin. Sayangnya rugi, karena pada saat itu SARS cepat berhenti, MERS juga cepat berhenti. Tidak terlalu banyak sampel, jadi tidak pernah ada yang sampai fase 3 clinical trial-nya. Sampai fase 2 aja. Ada yang masih preclinical, malah belum masih di animal study. Tapi dapat pelajaran berharga bahwa ternyata dari beberapa jenis vaksin yang tadi saya sudah utarakan, baik inactivated maupun hidup, apakah subunit, dan subunitnya apakah viral vector, DNA, atau viral particles, ternyata belajar dari SARS-CoV dan MERS-CoV itu, walaupun belum ada yang di fase 3, yang menginduksi sel T adalah yang ini, vaksin DNA. Yang saya garis merah ini, vaksin subunit. Dia menginduksi sel T. Bukan cuma humoral. Live attenuated virus. Pernah diuji juga. Tapi kalau sekarang diuji ini bahaya nih. Kalau SARS-CoV-2 menguji live attenuated virus. Tidak tahu apa sudah ada atau tidak. DNA. Nah, bagaimana dengan yang inactivated? Yang seperti dilakukan di Bandung di Sinovac, oleh Sinovac. Kalau belajar dari SARS-CoV dan MERS-CoV itu, dia cuma excellence dalam menginduksi neutralizing antibody induction. Tetapi seperti penelitian yang saya utarakan tadi, tidak cukup kalau cuma antibody yang diteliti. Harusnya T-cell. Dan dia ternyata tidak terlalu merangsang respon T-cell. Nah, kalau respon T-cell tidak terangsang, dia tidak akan bisa mematikan sel yang di dalamnya berisi virus. Jadi, tadi pesannya adalah, jangan-jangan nanti vaksin yang diuji di Bandung dan Sinovac itu tidak terlalu bagus nanti hasilnya, dan perlu booster yang sering. Kalau dia perlu booster yang sering, nah kita akan bermasalah nanti dalam hal logistik. Karena kapasitas Sinovac itu sekarang saya baru baca 250 juta per tahun. Penduduknya orang Cina saja itu udah 1,4. Kalau dilakukan 2 dosis aja, untuk orang Cina saja, memenuhi kebutuhannya untuk vaksin, perlu waktu 10 tahun. Kalau Sinovac yang harus bikin itu semua. Tapi ini mau memproduksi untuk Brazil, mau memproduksi untuk Turki, mau memproduksi Indonesia, mungkin tidak bisa. Tidak akan sanggup untuk itu, masalah logistik itu. Kalau khusus dia mau pakai yang inactivated, karena pasti perlu booster. Nah, sekarang mengenai the good, the bad, and the ugly perkembangan vaksin COVID yang sekarang. The good-nya adalah hikmahnya, bahwa karena pandemi sekarang ini, semua dapat diskon. Termasuk tadi yang disebut oleh Dr. Pandu, uji-uji klinis yang perlu waktu bertahun-tahun itu, sekarang dibolehkan dalam suasana emergency, faster timeline. Jadi kita akan mendapat vaksin yang lebih cepat. Dan ternyata banyak sekali vaksin kandidat. Nanti di slide berikut ada sudah berapa banyak vaksin, sudah 100 lebih barangkali. Kemudian sudah berbagai tipe vaksin. Jadi kita banyak pilihan. Kemudian beberapa vaksin sudah berada di fase 3, termasuk Sinovac, dan ada lagi dari
dari Amerika ada. Kemudian uji safety-nya sepertinya tidak ada problem. Ya seperti tadi Dr. Pandu bilang ya, ini kan masih fase 1 pasti biasanya sekitar 70% no problem karena masih safety kan. Fase 1 baru safety, belum effectiveness. Nah, kita lihat ini tadi mirip seperti slide Dr. Pandu bahwa kalau di clinical trial vaksin itu seharusnya itu memakan waktu 10 sampai 15 tahun. Harusnya rata-rata. Ya kan, mulai dari exploratory, kemudian ini bikin desain vaksinnya. Nah, yang di vaksin merah putih kita itu masih di sini dia. Masih di tabung-tabung reaksi, masih 20% sini. Belum sampai ke animal study. Nah, itu perlu 10 sampai 15 tahun kalau bukan pandemi. Tapi karena masa pandemi diringkas. Mulai Desember, mulai terjadinya vaksin, mulai terjadinya COVID di Cina, sampai Agustus ini kan masih 9 bulan. Wah, sudah sampai fase 3. Itu luar biasa, itu rekor. Karena tercatat dalam sejarah, rekor vaksin tercepat mulai dari exploratory, preclinical, sampai fase 3, trial, sampai FDA approval itu adalah MUMS sebelumnya, vaksin MUMS. Itu butuh waktu 4 tahun. Tapi kita, vaksin COVID, butuh waktu 8 bulan, udah fase 3. Bentar lagi dilakukan approval, insya Allah, kalau betul-betul berguna. Nah, ini saya lihat dari di vaksin tracker. Di sekarang ini Agustus, kandidat vaksin itu di combine sudah 218. Live attenuated seperti yang saya bilang tadi, nggak ada di human trial, belum ada karena cukup berbahaya kalau pakai live attenuated. Ini berbagai macam ini. Kalau yang seperti vaksin Sinovac itu kandidatnya 13 yang seperti Sinovac. Salah satu ada Sinovac di sini yang sudah human trial, ada 4 yang masuk fase 3 ini kalau tidak salah. Sekarang lebih terbaru lagi karena ini website yang lain ini di vaksin tracker. Saya lihat di ini sudah yang terbaru sudah 231 kandidat vaksin. Banyak banget perusahaan yang melakukan ini. Nah, ada yang paling banyak preclinical 197, yang masuk ke fase 3 6. Baru 6 vaksin. Nah, jenis-jenisnya ternyata yang banyak yang subunit karena memang lebih gampang secara teknologi sekarang. Yang inactivated yang kayak Sinovac itu malah tidak terlalu banyak. Sedikit 14 saja. Nah, ini masalah safety. Kalau safety tidak ada masalah. Itu good-nya. Good news-nya, safety nggak ada masalah. Tapi apakah nanti ditranslasi menjadi effectiveness, who knows. Belum tahu. Jadi itu berita bagusnya, the good news. Nah, sekarang di Indonesia gimana? CoronaVac itu oleh Sinovac. Fase 3 trial di Bandung, inactivated virus. Baru itu. Bagaimana vaksin merah putih kita, berdasarkan berita-berita yang saya kumpul di koran, komentar oleh Prof. Amin, baru 30% progres untuk desainnya. Belum masuk animal trial nih, baru dibikin-bikin, baru didesain subunitnya, plasmidnya, dan sebagainya. Itu kira-kira butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, kalau semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau Bio Farma bisa melakukan ini nanti, karena teknologinya, apakah dia punya atau tidak, saya tidak mengerti. Itu belum masuk ke animal trial, dan ini vaksin rekombinan. Vaksin lain sudah ada katanya yang masuk dari Eropa dan beberapa negara lain, tapi waktunya belum ditentukan untuk fase clinical trial di Indonesia dan berbagai tipe juga. Kebanyakan tipenya adalah yang rekombinan. Nah, berita buruknya apa mengenai vaksin ini? Tadi berita baiknya safety, banyak variasi, udah masuk fase 3. Berita buruknya karena faster timeline, nanti Dr. Pandu bisa berkomentar mengenai ini, kemungkinan quality of clinical trial-nya juga jadi lebih rendah karena keburu-buru clinical trial-nya. Apalagi saya lihat yang seperti di Bandung itu kan open label ya, kalau nggak salah. Saya tidak tahu apakah punya randomisasi atau tidak, saya tidak mengerti. Tapi kalau saya tidak salah baca open label. Tapi itu pun kita sudah ngebut, tetap aja kita running out of time. Banyak yang meninggal,
obat-obat belum ditemukan, sehingga kebutuhan akan vaksin sangat mendesak. Kemudian berita buruk lainnya adalah efikasinya kan belum ketahuan sampai di mana, karena baru fase 3, belum ada hasil. Dan berita yang agak buruk juga adalah mungkin vaksin ini akan berdiam selama-lamanya bersama kita di dunia ini sampai dunia kiamat, di samping adanya vaksinasi ekstensif. Kenapa? Karena kita itu sudah punya 4 human coronavirus sebenarnya. Dari kalau tidak salah 9 coronavirus kita, 4 itu sudah humanized. Jangan-jangan satu ini akan jadi humanized juga dan tinggal bersama-sama kita menjadi virus yang kelima. Itulah contohnya H1N1, Spanish flu, kemudian swine flu, ada pandemi waktu 2000 berapa tuh? 2009 ya. Sekarang H1N1 swine flu ini itu menjadi endemik, menjadi salah satu komponen vaksin influenza biasa. Nah, inilah juga mungkin nanti virus ini akan menjadi begitu juga, tidak akan hilang-hilang. Apakah kita tetap perlu vaksin? Tetap, karena ternyata ada penelitian lagi, tapi ini masih pada binatang. Nanti ada setelah ini. Nah, berita buruknya yang lain adalah, ini tadi saya sudah bilang, coronavirus itu may never go away. WHO sudah bilang begitu. Jangan-jangan nanti akan tetap hidup bersama kita. Jadi cocoklah Pak D bilang berdamai bersama virus, karena akan tetap. Nah, ini tadi percobaan pada kera ini. Ternyata pada kera di vaksin rekombinan memang mencegah kematian coronavirus, mencegah tidak jadi pneumonia, tapi dia tidak mencegah viral load-nya. Ini viral load. Viral load-nya tetap ada di orofaring. Jadi dia hanya mencegah jadi pneumonia, viral load-nya masih tinggi, jadi hanya membuat COVID itu menjadi common cold biasa aja. Tetap ada dia di tubuh kera itu. Nah, itulah mungkin yang akan terjadi nanti pada saat kita semua sudah divaksinasi. Tetap ada di saluran napas kita, tapi tidak menjadi berat, tidak menjadi pneumonia. Kira-kira seperti itu. Nah, di ugly-nya yang lebih jelek lagi sebenarnya adalah lebih meluas daripada debat. Debat itu cuma kendala-kendala. Ugly-nya adalah banyak faktor ya. Ada namanya vaccine nationalism. Semua negara berlomba-lomba ingin melindungi penduduknya atau berlomba-lomba mendapat kepentingan politik mungkin. Mau ada berita nanti sudah menemukan vaksin dan sebagainya, nanti kita lihat. Ada konspirasi teori. Ini tokohnya Mr. JRX. Ini akan menghambat vaksinasi nanti karena banyak yang tidak mau. Anti-vaxxers, sekarang banyak anti-vaxxers, termasuk dokter. Saya baru-baru aja Instagram dengan salah satu dokter anti-vaxxers. Ada nanti people reluctance, masyarakat nggak mau vaksin. Ada politics yang digabung-gabung dengan sains, kemudian membenarkan bahwa nggak usah vaksin dan sebagainya. Mungkin ada economic opportunist, maybe there hiding somewhere. Ada perjanjian-perjanjian tidak ketahuan seperti yang disebut oleh Dr. Pandu tadi, perjanjian yang tidak ketahuan antara Sinovac dan Bio Farma, entahlah. Jadi itu kira-kira ini saya copy paste juga dari kekhawatiran orang-orang luar ini, sehingga saya tinggal tulis. Nah, ini salah satu contoh itu tadi vaksin nasionalisme Putin sampai kasih anaknya untuk menaikkan namanya dan menaikkan nama Rusia di dunia internasional. Padahal vaksinnya tidak pernah masuk clinical fase 3 ya, clinical trial fase 3. Ini membahayakan masyarakatnya sendiri. Padahal Rusia itu termasuk salah satu negara yang paling nggak percaya vaksin sebenarnya masyarakatnya, tapi dipaksa oleh Putin. Indonesia juga itu ada nasionalisme, vaccination nationalism. Uji vaksin COVID, banyak negara lain kaget. Entah maksudnya kaget di mana. Negara lain juga sudah uji vaksin juga sebenarnya sih. Ya. Nah, inilah seharusnya yang dipakai untuk priority vaksin, pemakaian vaksin kita, bukan berdasarkan negara saya atau berdasarkan keluarga saya dan sebagainya.
prioritas kita kalau ada vaksin itu adalah healthcare workers dulu. Dokter, alhamdulillah kita juga masukkan dokter, perawat dan sebagainya karena itu garis terdepan. Kalau dokternya udah divaksin, karena tidak mungkin vaksin mencukupi. Nah, barulah people dengan comorbid, higher risk, baru itu. Kalau sudah divaksin semua people dengan higher risk atau comorbid, barulah orang-orang di area yang ada zona merahnya, zona hitam, zona orange, baru di situ divaksin. Selebihnya baru yang lain-lain, the rest of us. Jangan sampai gara-gara ada kekuasaan sehingga mereka dulu yang vaksin, padahal tidak termasuk prioritas, bukan termasuk nakes, bukan termasuk komorbid, atau bukan masuk di daerah yang zona merah atau zona orange lah minimal. Nah, berita ugly yang lain adalah terlalu banyak konspirasi teori mengenai COVID ini, lebih dari 2.000 rumors dan konspirasi teori, sehingga ini membuat kepercayaan masyarakat bahwa COVID ini sebenarnya buatan. Ini buat-buatan, ini kenapa ada penyakit begini, sehingga tidak percaya dan membuat dia tidak waspada dan mengabaikan protokol kesehatan. Nah, satu grup yang sangat diuntungkan dari COVID-19 ini adalah grup anti-vaxxer. Ini ada penelitian dimuat di niemanlab.org bahwa dari 409 sosial media account berbahasa Inggris yang anti vaksin. Followernya 58 juta, banyak banget followernya. Ternyata 8 juta itu meningkat pada saat pandemi dan peningkatannya itu 19%. Meningkat banget tuh 19%. Jadi justru pandemi ini meningkatkan kelompok orang yang tidak percaya sama vaksin. Entah kenapa, bagaimana psikologisnya ya sampai bisa begitu. Jadi anti-vaxxer ini akan menghambat nanti aplikasi vaksin pada saat tiba masanya dilakukan pada kita-kita semua. Nah, ini ada juga saya ambil dari polling di mana? Di welcome group. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak percaya vaksin itu ternyata paling banyak sih di Uni Soviet di bawah ini kelihatannya di Rusia. Di Rusia ini paling banyak. Tapi Putin sudah bilang, wah kita harus vaksinasi. Yang Asia menarik karena dia lebih banyak percaya vaksin di Asia. Tapi kalau saya lihat data di Indonesia, dia agak ke sini agak ke kiri, jadi agak kurang percaya sama vaksin. Bangladesh termasuk yang percaya dengan India. Saya lihat Amerika termasuk adalah orang-orang yang tidak percaya vaksin di sana. Nih, Amerika Serikat termasuk benar-benar secara keseluruhan. Tetapi yang paling tidak percaya sama vaksin adalah pecahan Uni Soviet dan Eropa, pada negara-negara maju, terutama Prancis. Di Jepang juga, di Asia itu aneh, negara-negara yang maju justru tidak percaya sama vaksin. Jepang, Korea Selatan, Taiwan. Makin maju malah makin tidak percaya. Saya juga bingung kenapa. Saya kira itu saja, tidak ada kesimpulan. Terima kasih. Salam dari kedua orang tersebut. Selamat sore. Followernya Pak Bob ya? Ya, terima kasih ya. Waktu kita tinggal 15 menit ini. Jadi saya persilakan kita masuk ke diskusi. Mungkin bisa atau sampaikan langsung ya. Silakan. Di chat ada beberapa. Di chat ya, ada beberapa. Ya. Ya. Mungkin Dr. Bambang bisa ini, nggak tertulis ini. Baik. Ada satu pertanyaan ini yang paling belakang dulu saya dulu kan. Ini pertanyaan yang sangat dari Mbak Ines. Penting ya. Dari Dr. Ines untuk Prof. Pandu. Kali ya. Ini saya kira Prof. Pandu bisa langsung menjawab saja. Oke, terima kasih. Jadi di dalam Perpres atau Impres saya lupa ya, yang dikeluarkan oleh Presiden tahun 2019 atau 2018. Itu ada persiapan pandemik. Ya, persiapan pandemik di mana memberikan otoritas Kemenristek, gitu, waktu itu masih Kemenristek-Dikti, itu untuk melakukan koordinasi semua riset. Jadi semua riset itu harus di bawah
di bawah suatu otoritas tertentu supaya tidak tumpang tindih atau tidak menjadi kacau seperti sekarang gitu kan, karena kelihatannya peneliti itu kayak dokter gitu ya, seakan-akan punya otonomi yang luar biasa gitu, padahal nggak bisa gitu kan. Dokter juga merasa dia ini kebebasan profesi, nggak bisa ke ada batas-batasnya, di mana batas-batasnya adalah etika. Nah, salah satu yang paling tinggi itu etika, dan ada regulasinya juga yang harus dipenuhi. Sehingga karena keberpihakan negara itu harusnya kepada publik, keselamatan publik. Jadi kan juga tujuan kita bernegara adalah satu, melindungi segenap tumpah darah, termasuk adanya obat-obat baru, adanya vaksin, dan sebagainya. Kalau nanti vaksin itu sangat efektif, kalau obat itu sangat efektif dan sebagainya, nanti harm-nya lebih banyak. Nah, kan kita harus mempertimbangkan antara benefit dan harm di sini. Nah, ini yang menjadi isu bahwa tidak semua bisa dijawab dengan sederhana. Nah, siapa yang bisa menjawab sederhana? Otoritasnya adalah yang juga mengundang tim-tim independen di kalangan akademis ya, yang mempunyai integritas gitu, tidak punya kepentingan tertentu gitu kan. Karena kalau orang itu sudah misalnya kalau saya dalam bulan ini punya penelitian yang dibiayai oleh suatu industri farmasi, artinya kan hari-hari saya kan dibayar oleh itu. Jadi saya nggak boleh. Jadi orang-orang yang betul-betul tidak punya konflik kepentingan yang bisa memberikan saran. Dengan demikian akan menjadi lebih objektif. Jadi evidence itu juga bisa bias. Jadi kan kesimpulan juga bisa bias. Nah, ini yang terjadi kalau komunikasi obat tim dari UNER itu, kelihatannya yang berkomunikasi itu bukan penelitinya, tapi sponsornya. Gitu. Nah, ini yang menjadi jadi tidak berjalan secara ilmiah. Itu yang saya protes. Saya protes supaya yang berkomunikasi itu adalah tim peneliti UNER, karena dia yang melakukan dan dia yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan harus membuat laporan sesuai dengan aturan-aturan clinical trial. Kan ada pedomannya tuh, ada konsorsium untuk reporting consort gitu. Dari blind apa yang harus dilaporkan, dari randomisasi apa yang harus, sebenarnya udah ada guidelines-nya. Tapi tidak dipenuhi itu. Jadi itu karena dengan laporan seperti itu kita bisa melihat apakah protokol itu dipenuhi juga. Siapa data monitoringnya, siapa clinical monitoringnya dan sebagainya, siapa ethical review-nya, gitu kan. Ethical review-nya apakah dari institusi yang sama. Nah, kalau institusi sama kadang-kadang juga dicurigai kemungkinan. Dicurigai kemungkinan ada konflik kepentingan. Makanya kan di nasional, di Badan Litbangkes harusnya ada National Ethical Board gitu kan, IRB-nya gitu, untuk melihat semuanya. Kalau saya dari UI gitu kan, supaya mudah direview sama teman-teman saya yang dari UI kan, kalau ada Mas tolong dong dipercepat gitu kan. Jadi prosesnya diintervensi dengan tidak kelihatan, memang tidak akan kelihatan dan tidak ini. Jadi demikian susahnya kita ingin supaya berjalan lebih objektif ya kan, tidak ada unsur-unsur intervensi itu karena apa? Regulasi nggak kuat. Waktu itu sudah saya mengusulkan ke Pak Kementerian Ristek Dikti gitu kan. Dia bilang memang kita belum bisa mengkoordinasi semua penelitian. Waktu itu saya mempertanyakan bagaimana peran Kemenristek Dikti terhadap penelitian di badan risetnya Departemen Pertanian. Kok begitu mudahnya mengambil kesimpulan dan sebagainya. Jadi riset itu memang menjadi penting, dan karena kita harus melindungi orang awam gitu kan. Kayak tadi itu siapa tadi yang ditayangkan oleh Pak Bob itu, salah satu yang menyatakan ada obat, itu kan testimoni dia. Seperti testimoni, bukan riset. Bedakan antara testimoni. Bisa saja nanti beberapa peneliti gitu ya, atau menteri bahkan, menteri itu testimoni. Seakan-akan kalau udah menteri yang ngomong testimoni, udah pasti benar. Ya, dulu waktu HIV juga gitu, obat merah. Waduh, itu banyak orang dengan HIV di Papua tidak mau minum obat lagi HIV, berganti dengan obat merah. Kematiannya langsung tinggi karena dia menghentikan obat. Jadi ada kerugian yang sangat besar akibat tidak adanya objektivitas atau tidak ada regulasi
yang mana yang mengatur ini semua. Karena kalau ini dilanggar, yang pasti rugi adalah publik. Siapa yang melindungi publik kalau nggak kita sendiri semua? Kira-kira gitu. Oh ya. Terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan, boleh saya bantu Prof. Himki untuk membacakan? Silakan. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan, satu dari Dr. Catherine dan satu Dr. Suharyono dari Fakultas Farmasi UNER. Saya bacakan Dr. Suharyono. Itu kapan kumpulan uji klinis dapat digunakan sebagai guideline atau evidence-based practice? Itu satu. Yang kedua adalah dari Dr. Catherine, jika prosedur uji klinis UNER bin AD tidak sesuai dengan tahapan uji klinis, mengapa bisa lolos ethical clearance? Silakan, Dr. Panduangan. Ya, yang terakhir kan sudah terjawab. Kalau ethical clearance-nya dari institusi yang sama, kemungkinan bisa. Ya kan? Tapi kalau ethical clearance-nya independen gitu. Kalau saya jadi penelitinya karena ini harus diakui internasional, saya register di WHO, di clinicaltrial.gov itu. Kemudian biar terbuka kan, kemudian direview oleh teman-teman di Badan Litbangkes yang mengundang banyak gitu. Biarin aja, semakin banyak yang mereview, kalau udah lolos kan aman, lebih aman. Tapi kalau semuanya teman-teman kita semua, kita itu kan persekongkolan namanya, bisa dicurigai seperti itu, ya kan. Jadi tapi saya nggak berani ke arah sana. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah dalam penelitian UMER itu bukan ya itu ya. Kedua juga isu pelaksanaannya, sejauh mana kegiatan-kegiatan penelitian itu mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Nah kan, kalau ada pelanggaran protokol maka harus dikomunikasikan atau penyimpangan, bukan pelanggaran, penyimpangan protokol. Karena apakah kesulitan mendapatkan subjek, apakah tiba-tiba ada masalah yang tidak diantisipasi gitu kan, itu bisa saja boleh terjadi. Bukan berarti harus 100% patuh, tapi harus dikomunikasikan karena keterbukaan. Nah, ini keterbukaan sangat penting. Tadi tentang sebelumnya apa tadi? Kapan kumpulan uji klinis dapat digunakan itu sebagai guideline? kumpulan uji klinis. Nah, itu kan yang seakan-akan yang kita sebut sebagai analisis dari riset, itu yang kita sebut meta-analysis. Ya, jadi itu kalau semua analisisnya bias, ya, itu bisa saja hasilnya akan memperkuat bias yang sudah ada. Dan dari masing-masing penelitian itu selalu ada biasnya. Tidak ada penelitian yang sempurna. Ya, itu yang menjadi penting. Dan meta-analysis seringkali hanya menganggap mengukur on the average dari hasil-hasil tadi. Jadi kayak permainan statistik saja. Bukan berarti itu juga lebih baik gitu kan. Lebih baik kalau menggunakan dari masing-masing riset yang benar-benar tingkat validitasnya tinggi gitu. Jangan dicampur riset yang tingkat validitasnya rendah gitu kan. Yang salah satu variasi dari penelitian-penelitian itu kan adalah jumlah sampelnya kan. Ada yang jumlah sampelnya cuma 600, ada yang 1000. Kayak vaksin di Indonesia cuma 1000. Kalau di Brasil 30.000 vaksin yang sama. Kenapa kalau di sana 30.000, di sini 6.000? Ya mungkin karena kita sanggupnya cuma segitu belinya gitu, beli untuk uji cobanya. Kita nggak tahu tuh kenapa. Itu masih misteri gitu kan. Bagaimana mereka menghitung sampelnya masih misteri. Karena nggak pernah dikomunikasikan atau dibuka, didebatkan. Kenapa demikian gitu kan. Selalu ada alasannya gitu, ada curiosity-nya sebenarnya. Terus kemudian juga kadang-kadang karena dari hasil penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3, penelitian 3, 4, dan seterusnya, kalau ada 20, masing-masing bias itu ada, kalau digabung, jadi biasnya numpuk tuh. Jadi bisa saja demikian. Jadi meta-analysis, it doesn't mean better than single analysis that valid, very valid. Jadi yang penting validitas. Karena dalam penelitian riset clinical trial itu, yang paling penting itu adalah comparable-nya. Dua kelompok ini comparable tidak? Antara yang satu dapat obat, yang satu dapat placebo. Bukan mewakili populasi gitu kan, tapi mewakili komparabilitas. Kalau tidak comparable, maka kita tidak bisa mengukur efikasinya. Ya, karena mungkin saja ada confounder. Misalnya
yang mendapat obat ini ternyata lebih muda umurnya dibandingkan yang ini, atau data yang dikumpulkan untuk obat ini di sampelnya 100% dari secapa, yang ini dari rumah sakit di Lamongan misalnya, kan ada rumah sakit Lamongan atau rumah sakit UNER gitu kan, jadi benar-benar yang berat gitu kan. Padahal dan sebenarnya dari awal kita mempertanyakan kenapa harus ringan, sedang, dan berat. Yang dibutuhkan sekarang adalah obat untuk pada mereka yang ke dalam kondisi berat. Karena kita mau menekan kematian. Yang ringan dan tidak bergejala tidak perlu dapat obat. Nah, sekarang ada tawaran nih, tadi pagi saya dengar, oh siapa yang mau meneliti teman-teman untuk melakukan penelitian di Wisma Atlet. Wisma Atlet kan orang yang tidak ada gejala. Kenapa kita harus teliti? Untuk uji obat misalnya, kan nggak perlu. Atau uji jamu. Ya, mungkin juga. Tapi nggak dikasih jamu pun juga sembuh gitu. Ya, jadi harus ada lebih inovatif gitu. Saya kira itu jawab saya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk Dr. Bob ini bagaimana? Bagaimana dengan protokol fase 3 vaksin Sinovac? Apakah protokolnya didisklose secara publik atau tidak? Itu satu. Yang kedua, apakah dari calon-calon vaksin dengan berbagai metode tadi, yang mana yang paling promising dalam kaitannya untuk meningkatkan respon dari T-cell itu? Dr. Bob barangkali bisa. Dari berbagai macam vaksin. Pertanyaan pertama nanti itu kan agak ruwet, Dr. Pandu aja nanti yang lebih banyak. yang kedua, yang mengenai paling promising ini. Tadi seperti di slide itu sebenarnya itu vaksin subunit ya, sangat promising ya. Ada DNA, ada rekomendasi yang lain itu karena itu menginjus sel T juga. Yang paling bagus sebenarnya adalah attenuated live vaccine, vaksin hidup. Tapi resiko kan, ya kan? Jadi dikasih subunit yang bisa menginduksi sel T, respon sel T. Karena kalau cuma sel B, ya mirip-mirip TPK kemarin kan cuma nangkap antibodi di luar, tidak bisa menghancurkan sel yang terinfeksi. Ya, virusnya berkembang biak di dalam, tidak dimatikan. Jadi yang paling promising sebenarnya adalah vaksin merah putih, bukan vaksin Sinovac. Tetapi vaksin merah putihnya baru 30% baru didesain, belum masuk animal study, entah kapan, katanya 2021. Tetapi 2021 entah bagaimana situasi COVID kita, nggak tahu juga. Kalau pertanyaan pertama, Pandu deh yang jawab. Yang pertama apa sih pertanyaannya? Mengenai protokol fase 3 vaksin Sinovac, Dr. Pandu. Apakah protokolnya itu didisklose secara publik atau tidak? Terregistrasi ya, tapi saya belum sempat membacanya tuh. Tapi saya dapat. Ya kan? Kalau tidak salah itu ya, itu open label ya. Karena kok seperti Pak Gubernur itu tahu bahwa dia divaksin, keluarganya juga tahu. Berarti dia tidak blinded ya? Kalau nggak blinded, nggak cukup akurasinya. Iya, karena kan dia tahu, dia umumkan saya divaksin. Iya, nggak maksudnya dia divaksin, dia disuntik. Tapi apakah disuntiknya itu mengandung kandidat vaksin atau placebo, dia nggak tahu. Karena tetap blinded. Dia nggak tahu ya? Saya pikir kalau dibaca di berita itu di vaksin COVID, tapi entahlah apa benar atau enggak. Saya juga tidak terlalu mengerti apakah itu randomize atau tidak. Oke. Ya itu ada pertanyaan lain memang. Ya, silakan. Silakan dilanjut ya. Ya, jadi Indonesia tuh udah bernegosiasi dengan 2 pabrik vaksin, Sinopharm dan yang melakukan fase 3-nya di UAE, Emirat. Ya, jadi Menteri Erick Thohir bersama dengan Menteri Luar Negerinya sudah melakukan nego-nego lobbying bisnis. Karena ini kan adu cepat gitu kan. Adu cepat siapa yang berani bayar per sekot gitu kan. Ini kan per sekotnya berapa gitu. Jadi Sinovac juga per sekot itu sebenarnya. Jadi saya nggak tahu ya apakah
apakah ini perlu dijelaskan ke publik tidak? Dan seharusnya sih dibicarakan ya terbuka, karena kan ini pakai dana publik. Dan anggota DPR-nya juga nggak nanya gitu loh. Jadi sepertinya tidak ada proses politik yang terbuka bagaimana proses untuk mendapatkan ini. Kalau saya yang bertanya lagi, nanti disangkanya saya yang mengganjal terus gitu kan, karena kemudian saya kan tahu nih, loh ini gimana gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu beberapa seminggu yang lalu nggak salah, saya juga diundang oleh Kementerian Staf Khusus Kementerian Ekonomi gitu, tentang masalah-masalah kalau bagaimana kebutuhan vaksin. Tadi berapa banyak sih kita harus kebutuhan vaksin dan bagaimana cara strategi untuk vaksinasinya. Dan saya pikir jangan mikirin vaksin aja lah, karena kita harus menata pelayanan kesehatan kita. Ya kan, jadi kesehatan publik kita harus siap. Nanti kalau udah vaksin, kemudian pelayanan kesehatannya memble seperti sekarang, bagaimana bisa memvaksinasi penduduk? Bagaimana strateginya? Kita nggak punya orang seperti Ibu Sulianti Saroso yang zaman dulu yang punya strategi yang jenius untuk bagaimana bisa secara strategis sampai bisa semua orang bisa mendapatkan vaksin cacar sehingga kita bisa mengeliminasi dan itu dikopi di dunia keberhasilan di Indonesia. Kita nggak memikirkan itu, bahwa itulah salah satu perkuat dulu lah ini kesehatan publik kita. Dari lini layanan primer, yang sekunder, yang berantakan karena ambiar karena pandemi ini. Nah, jadi kalau walaupun kita punya vaksin yang sangat bagus, nanti ada hambatan mendelivernya. Nah, deliver itu kan seperti vaksin kan juga kalau nggak tahu nih vaksinnya membutuhkan cold chain tidak, logistiknya gimana dan sebagainya. Jadi itu yang harus difikirkan. Jadi mau mengatasi pandemi ini tidak ada keajaiban. Yang ada adalah berpikir, bekerja keras, dan mewujudkan, bukan hanya retorika saja. Jadi kalau masih tarafnya retorika susah gitu. Jadi pemulihan untuk kepentingan mengatasi pandemi harus sama besarnya minimal dengan pemulihan ekonomi. Jangan uangnya disedikitkan, upaya yang sedikitkan gitu kan. Yang terjadi adalah sekarang memang pelayanan kesehatan kita atau pemulihan masalah pandemi kita dananya sedikit, tidak direspons secara serius, tidak direspons secara strategis, ya, sehingga ya akan terjadi peningkatan kasus yang sampai tinggi terus nih, Mas Bob. Jadi tahun 2021 kita masih naik ke puncak gunung nih. Kita mungkin memang tidak akan gelombang kedua, nggak ada. Gelombang satu aja terus tinggi banget nih gelombang satunya nih. Ini yang mengkhawatirkan. Apakah kita mau seperti itu? Ya, untuk mengatasi pandemi itu tidak sesulit membuat vaksin kok. Ya, jadi harus dengan surveillance, testing, ya kan, pelacakan, dan isolasi. Negara-negara yang lebih kurang maju seperti Vietnam, Myanmar, Thailand yang sama dengan kita bisa mengatasi kok sesama negara ASEAN. Masa kita nggak bisa mengatasi? Kan kita negara besar, udah umurnya 75 tahun. Umur yang sudah harusnya lebih bijak dan dewasa. Kira-kira gitu. Ada tulisan. Luar biasa. Prof. Bimpi barangkali untuk memberikan kata akhir. Misalnya nih, silakan Dr. Alin. Oh, masih ada waktu. Untuk Dr. Bob itu kan ada pernah isu bahwa vaksin itu antibodi yang terbentuk pemberian vaksin hanya berlaku sampai 3 bulan aja, sehingga menjadi pesimistis juga untuk bisa mencegahnya proteksi terhadap pemberian vaksin itu. Dan kemudian bagaimana dengan herd immunity yang alamiah ya, bukan dibuat. Kira-kira terbentuk nggak ya? Itu dok. Ya, kalau berdasarkan penelitian mengenai antibodi terhadap pasien-pasien COVID, ya memang bertahan sampai 3 bulan. Ya cocok, IgG memang bertahan seperti itu. Selebihnya dia dalam bentuk memory cell, ya kan? Tidak berarti bahwa dia tidak kebal lagi. Nanti suatu saat ada virus, ya bisa aja memory cell-nya dengan cepat mengingat kembali dan membentuk antibodi baru. Ada penelitian tadi yang saya sebut itu pada orang-orang
yang sebenarnya tidak positif, diambil darahnya, diperiksa antibodinya dan sel T response-nya, ternyata ada kok sel T response. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa sebenarnya kesimpulan pertama adalah bukan tahun 2019 Desember sebenarnya COVID ini ada, udah lama, dan itu diam-diam terjadi imunitas, tapi baru meledak pada Desember 2019 karena ternyata darah-darah donor darah-darah pasien atau orang sehat yang diambil sebelumnya sudah ada semacam sel T respon terhadap COVID itu. Jadi sudah ada semacam kekebalannya. Nah, dalam hal hubungannya dengan vaksin, saya merasa harus cepat-cepat itu Eijkman buat itu vaksin rekombinan. Karena itu lebih mengindus sel T dibanding sel humoral. Bukan Sinovac sebenarnya, harusnya vaksin merah putih duluan yang dikembangkan. Tapi apakah Bio Farma bisa memproduksinya, nggak tahu saya. Ya. Jadi ada yang ngirim website tuh bahwa uji vaksin di Bandung itu terdaftar di clinicaltrial.gov. Ya, di situ ada apa kriteria inklusi dan eksklusinya semua lengkap. Jadi kita bisa mempelajari. Jadi terbuka ini bagus nih. Ya. Jadi terbuka dan di situ penelitiannya akan baru selesai September 2021. Wow. Lama ya. Wow. jadi kenapa Januari 2000 atau 2021 gitu kan dipercepat? Mungkin karena permintaan presiden, bisa nggak 3 bulan? Berarti ini nanti Pak Dok ya, herd immunity yang paling diutamakan nanti ya? Tapi kan nggak juga sih, karena kan yang terinfeksi sekarang ini kita belum tahu berapa banyak gitu kan. Apakah kalau sekarang di bawah 5% penduduk yang terinfeksi, itu ya baru 5% terinfeksi kan jauh dari herd immunity. Ya kan, jadi herd immunity kan baru tercapai di atas 50% lah, 60%-an gitu ya. Sekarang 100 berapa? 130.000 ya sekarang ya? Iya, enggak yang terinfeksi jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi berapa persen penduduk yang terinfeksi? Kita masih mau merencanakan serosurvei. Jadi survei pada penduduk dengan prinsip sampling di populasi untuk mengukur antibodinya gitu. Jadi sebenarnya bisa dengan rapid test, tapi kita mau mengukurnya pakai ELISA. Jadi untuk mengukur secara kuantitatif, bukan ada antibodi atau tidak ada antibodi, tapi lebih precise lah. Karena kan anti IgM dan IgG-nya itu kan bisa memperkirakan apakah ini penurunannya sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, karena kadarnya akan menurun sesuai dengan waktu, kata Pak Bob tadi. Jadi itu yang kita akan lakukan. Saya lagi mendesain untuk Jakarta sih, jadi sampling frame-nya, jadi prosedurnya, protokolnya, dan nanti apakah mau direview oleh siapa, terserah, karena penelitinya kan bukan saya, penelitinya harus dari pemerintah daerah gitu, dinas kesehatan mungkin. Dan ini bukan riset obat ya, jadi kalau nggak mau pakai etika juga boleh, tapi sebaiknya pakai etika kalau mau dipublikasi secara internasional. Karena persyaratan publikasi internasional itu adalah mendapat approval dari ethical. Ada ethical clearance. Sekarang bahkan untuk publikasi di jurnal internasional kita harus mengirim data kita dan teknik-teknik analisisnya. Karena harus bisa di-reproduce lagi oleh mereka. Kalau ternyata tidak di-reproduce, mungkin kita bisa dituduh cheating atau lying. Kalau sudah dituduh bohong itu susah lagi. Kita nggak akan pernah dipercaya seumur hidup. Susah ya, makin lama makin susah. Tapi itu karena sebagian dari kita sudah tidak jujur. Jadi karena tidak jujur ya, jadi prosedur-prosedur retraction dari artikel juga bisa sering terjadi sekarang. Artikel yang sudah dipublikasi itu ditarik kembali karena dianggap ditemukan ada masalah atau yang ada yang melaporkan. Jadi memang tidak mudah di zaman kini untuk melakukan sesuatu, tapi
itu juga untuk kepentingan publik. Siapa yang Untuk share kepentingan slide ini? Ya, Oke. silakan. Mungkin pemimpin bisa memberi closing remarks. Saya kira waktu kita sudah selesai ya. Tentu kita berterima kasih kepada kedua narasumber kita, Dr. Pandu, Mas Pandu Riono, dan Dr. Bob, untuk presentasinya yang paling tidak mengingatkan kita semua sebagai dokter, sebagai praktisi, sebagai peneliti, ya, bahwa dalam masa sekarang ketika kita berlomba ingin menemukan vaksin atau obat untuk COVID-19, itu berbagai masalah muncul. Termasuk yang tadi waktu saya telepon dengan Mas Pandu, ya, kita menyebut sebagai pelacuran intelektual gitu ya, barangkali agak kasar ya, tapi itulah yang terjadi ya. Nah, mudah-mudahan kita yang ada sekarang ini tidak larut di situ. Ya, kita sebagai dokter, sebagai peneliti, sebagai saintis ya, mestinya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai saintifik itu. Saya kira seperti itu. Dan sayangnya masih banyak orang, apalagi di luar sana, di lingkungan kita juga barangkali masih tidak sadar atau lupa mungkin bahwa ada efek placebo itu. Ya, bahkan salah satu penelitian internasional yang pernah kebetulan saya diikutkan itu efek placebo 25%. Bayangkan 25% dari berapa manusia itu, artinya dengan placebo dia merasa sembuh, merasa lebih baik gitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita, apalagi oleh orang di luar bidang ilmu pengetahuan. Ya. Nah, mudah-mudahan informasi seperti ini semakin banyak kita sebarkan ke masyarakat, ya, bahwa seperti apa sih sebetulnya menemukan sesuatu yang baru itu. Kan tidak seenak perut kita gitu. Ada nilai-nilai, ya, ada patokan-patokan yang harus kita ikuti, etika seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Pandu dan Dr. Bob yang telah menyampaikan materinya yang sangat berharga bagi kita semua. Dengan demikian kita akhiri ya, Dr. Bambang ya. Kita akhiri acara kita kali ini, sampai berjumpa di lain kali ya. Sebelum kita akhiri, kita ambil foto dulu, Prof. Oh ya, betul. Ya. Mohon izin juga, ini ada pertanyaan dari beberapa teman sejawat. Apakah slide-slide bisa di-share? Nanti saya kirim ke Mas Bambang ya. Siap. Nanti saya share ke semua audiens. Terima kasih, Dr. Pandu sebelumnya. Ini ada makan-makan nggak, Dr. Bambang? Kopi dulu, kopi. Bawa makan sendiri nih. Itu dia. Oke. Tolong diaktifkan semua video ya, sejawat-sejawat sekalian, untuk kita ambil foto. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Wimpi yang memandu acara, Dr. Pandu Riono yang luar biasa memberikan pencerahan, begitu juga Dr. Bob. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang hangat lagi. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf. Kita harus survive dalam pandemi ini. Siap.